dosa suami. Nah, kenapa dosa suami ini perlu kita angkat? Karena ketika seorang suami berbuat zalim kepada istri, maka nilai kedzalimannya lebih besar daripada ketika seorang istri berbuat zalim kepada suami. Kenapa sebabnya? Ketika seorang istri berdosa, ketika seorang istri durhaka, ketika seorang istri mendolimi suaminya, maka dengan mudah sang suami bisa menceraikan istrinya. Dengan mudah sang suami bisa mukul istrinya. Dengan mudah sang suami bisa gampar istrinya, bisa tendang istrinya, bahkan bisa smackdown istrinya. Tetapi ketika seorang suami itu mendolimi istrinya, berbuat dosa kepada istrinya, maka sang istri adalah makhluk yang lemah. Sang istri nggak bisa berbuat apa-apa. Beda cerita ketika sang istri yang durhaka sama suami, sang suami dengan mudah menceraikan istrinya. Tapi kebalikannya, ketika seorang suami berbuat zalim kepada istri, maka bisa dipastikan istri itu akan hidup merana, istri itu akan hidup menderita, istri itu akan terjauhkan dari orang tuanya, istri itu akan terjauhkan dari keluarganya, istri itu nggak bisa apa-apa. Maka dari itu, bicara tentang dosa-dosa suami, kita bicara tentang sebuah perkara yang sangat penting. Kita bicara tentang sebuah keutuhan rumah tangga. Kita bicara tentang sebuah kedzaliman yang bisa dihentikan. Kenapa sebabnya? Kita harus berhati-hati dengan yang namanya kedzaliman, terutama kedzaliman kepada pasangan kita, terutama kedzaliman kepada istri kita. Disebabkan karena setiap kedzaliman akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Di hari kiamat nanti ada manusia yang dikatakan muflis, orang yang bangkrut. Maka sampai Rasulullah mengatakan, atadruna anil muflis, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat mengatakan, al-muflisu fina man la dirham wala mata. Orang yang bangkrut adalah orang yang gak punya fulus, gak punya uang, dan gak punya harta benda. Maka Rasulullah memperbaiki, mencoba untuk meluruskan hakikat kebangkrutan di akhirat kelak. Maka Rasulullah mengatakan, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut adalah man ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wasyamin wasadaqatin. Orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah, walakin tetapi qad syatama hada wa daraba hada wa syafaqa dama hada wa akhadha mala hada. Intinya datang hari kiamat dengan membawa kezaliman. Jadi seolah-olah kita yang di dunia rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, rajin ngaji, sholatnya kita, puasanya kita, sedekahnya kita, ngajinya kita tidak berarti sama sekali di hadapan Allah kalau seandainya kita datang kepada Allah dengan membawa kezaliman. Dan di antara kezaliman yang paling besar yang dilakukan oleh seorang manusia kepada sesama manusia yang lainnya adalah ketika manusia berbuat zalim kepada pasangan. Wabil khusus, lebih khusus lagi ketika seorang suami itu zalim sama istrinya, berbuat dosa kepada istrinya, tidak menunaikan hak istrinya, tidak melakukan kewajiban-kewajibannya, maka hati-hati. Kenapa sebabnya? Karena setiap kewajiban yang tidak ditunaikan akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap hak yang tidak tersampaikan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah pernah menyebutkan, la tu'addunal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Setiap hak yang tidak tersampaikan akan ditanya pada hari kiamat. Sampai hatta yuqadu li syattil jalha minasyattil qarna, sampai Allah akan bertanya
kepada seekor kambing yang bertanduk atas perbuatannya kepada kambing yang tidak bertanduk. Bayangkan, sampai segitunya Allah akan menegakkan keadilan di antara manusia, menuntut hak yang belum tersampaikan, meminta kewajiban yang belum ditunaikan. Maka dari itu, keadaan di hari kiamat nanti begitu berat. Sampai Allah ceritakan di surat Abasa, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, dan ketika datang suara tiupan sangkakala yang memekakkan telinga. Dan Allah menceritakan, yauma yafirul mar'u min akhi, di hari itu seseorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, lari dari ibunya, lari dari bapaknya, wa sahibatihi wa bani, lari dari pasangannya dan lari dari anaknya. Di hari itu semua orang ketakutan, takut jikalau dimintai pertanggungjawaban atas setiap hak yang belum tertunaikan, atas setiap kewajiban yang belum terlaksanakan. Maka dari itu, hak kepada sesama manusia adalah hak yang sangat berat. Apalagi manusia itu bernama istri kita. Apalagi kita berstatus sebagai kepala rumah tangga. Di mana Rasulullah pernah berpesan kepada kita, kullukum ra'in, setiap dari kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang orang-orang yang dipimpinnya. Maka ketika manusia berbuat dosa kepada Allah, salatnya bolong-bolong, puasanya bolong-bolong, maka dosa kita kepada Allah itu masih lebih ringan daripada dosa kita kepada sesama manusia. Hati-hati. Kenapa? Dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah itu zat yang Ghafurur Rahim, Maha Pengasih, Maha Pengampun. Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Maha Pengasih kepada para hamba. Allah itu Maha Pemaaf. Tapi ketika kita punya dosa kepada sesama manusia, ingat, tidak ada satupun manusia yang akan membiarkan kezaliman yang pernah dirasakannya selama di dunia. Mereka akan nuntut di hadapan Allah atas dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh seseorang kepada dirinya. Maka dari itu, Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang ulama besar, beliau menyebutkan, la antalqallaha bisab'in damba. Ketika engkau bertemu dengan Allah dengan membawa sab'ina damba, 70 dosa, dosa zina, dosa mabuk, dosa berbuat zalim, berbuat dosa sama orang lain. Apalagi kita dosanya, kita bukan main-main ke istri kita. Ini bukan dosa sepele. Mungkin kita menilai bahwa kita memperlakukan istri kita dengan perlakuan yang tidak senonoh, ini sesuatu yang mudah. Ngapain ente ikut campur urusan rumah tangga aneh? Ini istri-istri aneh, ini istri saya, nggak boleh kamu ikut campur. Banyak di antara kita yang menggampangkan dosa kepada istri. Padahal Rasulullah pernah berpesan, khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang terbaik kepada keluargaku. Maka dari itu, ini adalah sebuah cermin bagi diri kita, terutama para suami yang ada di depan mata saya. Kenapa? Jangan jadi orang yang curang. Karena orang yang curang itu adalah orang yang menuntut haknya tapi nggak peduli dengan kewajiban yang harus dia tunaikan. Banyak di antara kita ketika bicara kepada istri, bicara tentang kewajiban istri A, B, C, D, ya. Tapi kita lupa bicara tentang kewajiban suami. Itu namanya curang. Maka Allah menyebutkan di surat Al-Mutaffifin tentang orang-orang yang curang. Allah menyebutkan wailul lil mutaffifin, dan celakalah bagi orang-orang yang curang. Bagaimana dia? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Mereka apabila menerima takaran, kalau lagi jadi pembeli, mereka pingin apa yang mereka beli itu dilengkapi timbangannya, bahkan jaluk diibui. Dan ketika wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun, ketika mereka
menakar dan menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Memang ayat ini bicara tentang fenomena yang terjadi pada para pedagang yang berjual beli. Banyak di antara kita hati-hati. Kalau beli jaluk diimbui, kalau beli jaluk diangeti, hati-hati. Kita khawatir termasuk wailul mutaffifin. Kita beli bonus cio, ngambil satu dan diambilnya gimana, masa nggak boleh ya? Nah, itu nggak boleh. Kalau kita ditimbangin, kita minta ditambahin. Tapi kalau kita nimbangin buat orang, kita malah ngurangin. Ini memang bicara tentang para pedagang. Tetapi ayat ini bisa dikiaskan dalam kehidupan rumah tangga. Banyak di antara kita ketika bicara tentang hak suami, aku bojomu, aku suamimu, istri punya kewajiban A, B, C, bla bla bla. Seolah-olah hanya istri yang berkewajiban kepada suami, padahal suami juga punya kewajiban. Itulah dosa suami. Ketika hanya bisa menuntut dari pasangannya, hanya bisa menuntut dari istrinya, tapi nggak bisa memberikan apa yang selayaknya diberikan kepada pasangannya. Pulang pengajian, sang suami marah-marah ke istri, kamu itu bukan istri solihah karena kamu nggak pinter dandan. Kata Pak Ustadz tadi pas pengajian, istri soleh itu pinter dandan, enak dilihat, tasurruhu idan nadara, engkau bahagia ketika melihatnya, tapi kenapa nggak suka dandan? Ternyata kita cuma bisa nuntut. Kita nggak pernah berkaca, kita selama ini dandan nggak di depan istri kita. Kita selama ini menjaga penampilan kita nggak di hadapan istri kita. Itu pertanyaan besar. Sebagaimana istri itu punya kewajiban menjadi istri yang enak dilihat, suami punya kewajiban nggak jadi suami yang enak dilihat? Suami pakai parfum, menjaga bau badannya, menjaga kesehatan tubuhnya. Suami juga menjaga rambutnya supaya nggak kelihatan acak-acakan. Suami juga menjaga pakaiannya biar nggak kelihatan kumel. Pernah nggak kita memikirkan hal tersebut? Kalau kita selama ini hanya nuntut istri kita untuk tampil cantik, tapi kita nggak pernah berjuang untuk tampil ganteng di mata istri kita, hati-hati. Kita termasuk orang diancam di dalam firman Allah, wailul lil mutaffifin. Bisa jadi istri kita nggak tampil cantik, kenapa? Karena nggak pernah kita modali. Istri bisa cantik karena ada modal, ya nggak? Modalnya apa? Kirim dia ke salon supaya dirawat rambutnya, dirawat kulitnya. Jangan cuma bisa komentar, wajahmu itu kok kayak pantura, banyak lobangnya, banyak jeglongannya, orang halus. Padahal wajah suaminya juga orang halus juga. Padahal suaminya nggak pernah ngasih modal. Ya dimodalin lah istrinya. Kamu mau ke salon yang mana? Tak kirim. Butuh budget berapa? Biar tampil cantik, kasih modal buat beli lipstick, kasih modal buat beli pupur, bedak. Zaman kecil dulu kan kalau sehabis mandi, pupuran dulu ya, bedakan dulu saya masih ya. Zaman sekarang jarang ya ada bayi bedakan ya. Zaman dulu bedakan anak zaman dulu ya. Dikasih modal buat beli apa? Beli lipstick, beli gincu, beli pupur, beli bedak. Dikasih modal untuk bisa ngeglowingin wajahnya. Pakai DNA salmon, pakai DNA apalagi lah, nggak tahu macam-macam. Maka dari itu kita menjadi orang yang dosa kalau hanya bisa menuntut dan sampai lupa kewajiban yang harus kita tunaikan. Maka dari itu para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat Nabi, mereka menyadari betul hak-hak kewajiban-kewajiban suami yang wajib mereka tunaikan, dan mereka pun bertanya kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Hakim bin Muawiyah bahwa Muawiyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Bertanya tentang, ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi. Ya Rasulullah, hak-hak istri apa yang harus kami tunaikan?
Kalau bicara masalah hak adalah sesuatu yang kalau tidak ditunaikan, maka hak itu akan menjadi sebuah dosa. Maka Rasulullah mengatakan antut'imaha idza ta'imta. Engkau itu memberinya makan apabila engkau makan. Maka di antara kewajiban suami adalah ngasih makan istri dengan makanan yang sama yang dia makan. Maka jangan sampai kita seorang suami, kita menjadi orang yang sibuk sama teman-teman kita, hangout, nongkrong, nongki, di kafe-kafe, di tempat makan enak. Kita makan-makan enak, istri kita puasa di rumah. Istri kita makannya pakai tahu sama tempe. Gak boleh, dosa gitu. Maka jangan sampai kemudian kita lebih ngebotin, kita lebih bisa memuliakan teman kita, tapi kita nggak pintar memuliakan istri kita. Tugas suami adalah memberikan makan sebagaimana dia makan. Kemudian Rasulullah menyebutkan wataksuha idak tasaita. Engkau memberikannya pakaian sama dengan apa yang engkau pakai. Jadi kalau kita selama ini beli bajunya di mall, maka kalau kita beliin baju istri paling nggak standar mall. Jangan kita beli baju buat diri kita standar mall, lalu kita beli baju buat istri kita standar Beringharjo. Jangan, geserlah dikit Beringharjo ke utara dikit lah. Kita belanjanya di utara Beringharjo, beli baju buat kita. Begitu buat beli baju buat istri, kita beli baju di Beringharjo. Apalagi Beringharjo lantai 3 pula. Tahu Beringharjo lantai 3? Baju second deh coba. Baju second. Kenapa saya tahu? Karena kalau misalnya mau cari oleh-oleh atau cari apa kerajinan kan lantai 3. Itu banyak orang jual baju second. Dan akhir-akhir ini banyak orang cari baju second. Anak-anak muda, saya sempat kaget. Anak-anak muda, Gen Z, kok tuku baju second? Ya, ternyata baju second, baju-baju kayak kebaya, pakai adat Jawa. Dicari ya sama mereka. Nggak tahu buat apa, saya nggak paham. Nah, maka ini yang kedua. Engkau memberikan pakaian sesuai dengan pakaian yang engkau pakai. Kemudian kata Rasulullah, wala tadribul wajh. Jangan engkau pukul wajahnya. Wala tuqabbih. Jangan engkau menjelek-jelekkannya. Wala tahjur illa fil bait. Janganlah engkau meninggalkannya kecuali di dalam rumah. Maka sekali lagi, kalau kita langgar ini, insya Allah kita termasuk para suami pendosa. Insya Allah dalam pertemuan berikutnya kita akan bahas hak-hak pasangan kita, terutama istri, baik hak yang terkait dengan harta maupun hak-hak yang terkait dengan non-harta.